kita mulai section 2-nya ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengadaan. Sebelum masuk ke section 2, bila kalian ada pertanyaan, bisa langsung di komen di web sekolah ya, nanti akan saya jawab. Lanjut ya ke pengadaan biar cepat selesai. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui pertama, pembelian, kedua, produksi atau pembuatan sediaan farmasi, yang ketiga, sumbangan, droping atau hibah. Jadi, setelah kamu merencanakan, kan nanti akan melakukan pengadaan. Nah, pengadaannya ini bisa, saya kan tadi butuh obat diare, mau beli di mana ya? Itu. Atau, bisa dibuat nggak ya? Atau diproduksi? Dan yang ketiga, ada yang mau memberikan hibah tidak? Atau sumbangan? Di sini dalam materi pengadaan akan dibahas di sini. Tujuan pengadaan kita tandai. Tujuan pengadaan mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, dengan mutu yang baik, pengiriman barang terjamin dan tepat waktu, proses berjalan lancar dan tidak memerlukan tenaga serta waktu berlebihan. Pada proses pengadaan ada 3 elemen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, biaya. Kalau kita beli, bagaimana biayanya? Terus tinggi atau tidak? Terus ongkos kirimnya bagaimana? Dan lain-lain. Yang kedua, persyaratan kontrak kerja. Jadi ada kontraknya dalam setiap pembelian. Misalkan masa kadaluarsa, kayak kamu biasa waktu praktek LSP ya, kalau kamu mau mengadakan pembelian, biasanya ditanya tuh, gimana kalau kadaluarsa, apakah bisa diretur? Itu masuk dalam kontrak kerja. Terus bagaimana standar mutunya, MSDS-nya. MSDS itu material safety data sheet, itu biasanya untuk bahan-bahan yang dari luar negeri mau masuk ke Indonesia. Misalkan, barang paracetamolnya dibeli di India, MSDS-nya sertifikat kelayakannya bagaimana gitu. Kamu bisa minta itu ke distributor kamu. Obat tersebut bahannya itu berasal dari mana? Adakah MSDS-nya? Seperti itu, material safety data sheet-nya. Kemudian untuk bahan berbahaya, bagaimana? Apakah ada garansi? Apakah ada sertifikat keamanannya? Khusus untuk alat kesehatan harus mempunyai sertifikat of origin. Jadi kalau bahan itu namanya MSDS, kalau kesehatan namanya sertifikat of origin-nya. Jadi memastikan bahwa bahan tersebut atau alat kesehatan tersebut memang baik dan dapat digunakan. Waktu dan kelancaran bagi semua pihak, termasuk sampai kapan barang itu datang dan lain sebagainya. Kemudian order pemesanan agar barang dapat sesuai macam, waktu, dan tempat. Ini biasa kamu praktekkan. Kalau kamu di LSP itu ada tuh yang kamu telepon, terus kamu nanya kapan dia datang, kamu dari apotek mana, dia dari PBF mana, terus ada diskon atau tidak, terus gimana kalau obatnya kadaluarsa, apakah bisa dikembalikan atau tidak. Ini semua kesepakatan ada di pembelian. Kalau kamu melakukan metode pengadaannya dengan cara membeli ya. Kemudian ini pembelian pun sudah diatur oleh peraturan presiden nomor 19 tahun 2007. Ada yang terbarunya dan kamu harus cari terbarunya ini kalau kalian mau bikin laporan nih. Karena nanti akan saya tanya gimana di sana belinya, pengadaannya, apakah dia beli. Jadi yang seperti sebelum di section 1 saya singgung, belinya di mana?
apakah di PBF yang sudah terkenal, yang sudah terdaftar, atau di pasar pramuka, atau di pasar proyek. Kalau misalkan di PBF, pembeliannya atau pengadaannya, perencanaannya bagaimana? Sesuaikah dengan jaminan kesehatan? Sesuaikah dengan formularium rumah sakit? Dan lain-lain sebagainya. Intinya, materi ini merupakan materi laporan kamu. Oke. Pembelian pun juga macam-macam ya. Ada 4 metode pada proses pembelian. Yang pertama, tender terbuka. Ini berlaku untuk semua rekanan yang terdaftar. Jadi, PBF atau subdis atau distributor yang disebut rekanan di sini itu sudah terdaftar di rumah sakit tersebut atau di tempat pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian semua yang terdaftar itu dibuka kesempatannya untuk mengajukan produk-produknya ke rumah sakit tersebut. Namanya tender terbuka. Jadi mereka bersaing secara sehat. Kalau tender tertutup atau terbatas disebut dengan lelang tertutup. Ini hanya dilakukan untuk rekanan tertentu. Misalkan yang udah terkenal memiliki riwayat yang baik. Kan banyak sebenarnya distributor itu ya, cuman setelah terseleksi biasanya hanya ada beberapa distributor yang memiliki riwayat yang baik dan masih bisa dikendalikan, tenaga dan beban kerjanya lebih ringan bila dibandingkan dengan lelang terbuka. Jadi kebanyakan rumah sakit itu pakai tender tertutup atau tender terbatas. Kemudian pembelian dengan tawar-menawar dilakukan bila itemnya tidak terlalu penting, tidak banyak. Biasanya dilakukan pendekatan langsung untuk item tertentu. Contoh kayak vaksin, misalkan dia jual vaksin atau jual obat-obat tertentu. Yang tentunya saja harus di distributor yang terpercaya ya. Biasanya di sini salahnya di pembelian dengan tawar-menawar itu untuk obat itu jarang. Yang paling sering adalah untuk alkes. Nah, alkes ini bisa ditawar-menawar nih, misalkan di toko alkes terkenal atau di pramuka untuk membeli tongkat, untuk membeli perban dan lain-lain, itu masih bisa dengan pembelian dengan tawar-menawar. Atau pembelian langsung, pembelian dalam jumlah kecil, perlu segera tersedia. Misalkan di apotek kamu habis atau di rumah sakit kamu habis, kamu bisa langsung beli di apotek lain. Tadi kan ada pembelian, terus yang kedua ada produksi. Kalau produksi ini hanya untuk rumah sakit yang sudah punya fasilitas produksi. Dia sediaannya formulanya khusus, mutunya juga pasti sudah terstandar, terus tidak tersedia di pasaran, atau kamu mau melakukan pengemasan kembali, terus bisa juga untuk penelitian atau nutrisi parenteral, rekonstitusi sedia perbekalan farmasi toksik, sediaan farmasi yang harus selalu dibuat baru. Biasanya kalau yang produksi ini untuk rumah sakit yang memiliki pasien-pasien atau dapat merawat pasien-pasien berkebutuhan khusus, contohnya seperti penyakit kanker. Jadi obat kanker itu tidak ada pabrik yang membuat obat kanker khusus untuk penyakit kanker, misalkan kanker lambung gitu. Ya, kita tahu udah ada standar obatnya kalau penyakit kanker lambung itu punya obat khusus, misalkan obatnya si A. Tapi perlu kamu ketahui karena sifatnya dia sitotoksik, mematikan sel, sehingga dosisnya harus hati-hati sekali. Maka untuk obat sitotoksik atau obat-obat kanker, ya dosisnya khusus per orang. Jadi harus dilakukan rekonstitusi sedia perbekalan farmasi sitotoksik. Jadi misalkan orang berat badan A, berarti dosis obat B-nya sekian miligram, C-nya sekian miligram, D-nya sekian miligram, itu dicampur,
kemudian baru dikasih ke pasien tersebut. Yang biasanya terapinya itu terapi ini ya, yang diinfus itu. Pasti kalian pernah lihat di film-film atau di drama-drama gitu. Nah, uh, atau juga untuk orang-orang yang kekurangan nutrisi. Ini kan butuh dosis yang khusus ya. Intinya untuk yang produksi ini untuk formula khusus, untuk berat badan khusus. Jadi dosisnya itu perorangan, tidak uh, secara umum, bukan yang dari pabrik terus langsung dikasih ke pasien, tidak, tapi harus dihitung dulu dosisnya, maka dibutuhkan produksi atau pengemasan kembali. Di sini ada pengemasan kembali. Contoh, misalkan rumah sakit A beli hand scrub atau hand sanitizer di PT One Man, kemudian dikemas kembali menjadi bentuk kecil-kecil supaya bisa didistribusikan di kamar-kamar. Itu juga bisa, itu harus ada ruangannya sendiri, namanya ruangan produksi. Gitu. Kemudian ini jenis sediaan farmasi yang diproduksi. Tadi saya sedikit sudah bahas ya, bahwa produk steril yang masuk ke dalam parenteral, masuk sediaan suntik atau intravena. Non steril, misalkan pembuayan puyer, itu puyer juga masuk produksi, tapi non steril. Di rumah sakit kalian yang bagus adalah ruang meracik puyer, sirup, salep, itu berbeda dengan ruang biasa kalian mengambil obat-obat yang untuk yang steril. Itu yang bagus. Kalian bisa bayangin deh, waktu kalian PKL kemarin, rumah sakit kalian sudah masuk, sudah punya ruangan produksi non steril atau belum. Ini persyaratan teknisnya, nanti kamu cari dan bisa kamu baca. Ya intinya sih perlu yang namanya SDM yang terampil, yang mengerti cara pembuatan obat yang baik, kemudian diawasi oleh apoteker tentu saja. Kemudian sumbangan atau hibah atau drop-in. Pada prinsipnya, pengelola perbekalan farmasi dari hibah atau sumbangan mengikuti kaidah umum pengelola perbekalan farmasi reguler. Biasa, kita harus menelpon untuk yang mau memberikan sumbangan tersebut, terus kita butuhnya berapa, nanti PT yang menyumbang tersebut itu akan memberikan berapa banyak sesuai dengan kebutuhan kita. Itu kalau sumbangan. Jadi seperti biasa aja, bedanya kita tidak membayar karena ini adalah sumbangan. Contohnya seperti apa? Setahu saya PT Lavial itu merupakan pabrik yang dimiliki oleh TNI AL. Biasanya dia menyumbang untuk rumah sakit angkatan. Mungkin yang di rumah sakit angkatan, beberapa sirup ada yang dari PT Lavial, atau beberapa tablet, beberapa vitamin ada yang dari PT Lavial. Itu sebenarnya adalah sumbangan. Lanjut kita ke bab berikutnya, yaitu penerimaan. Masih ingat nggak ketika kamu nelpon pas waktu praktikum, kamu kan menentukan tuh kapan sih sebenarnya si PBF ini datang ke kita gitu kan. Nah, itu namanya prosedur penerimaan. Kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah kita pesan, kita rencanakan, dan kita lakukan pengadaan sesuai dengan aturan kefarmasian melalui pembelian langsung, tender, konsinyasi, atau sumbangan. Kalau langsung tadi udah ngerti ya, tender pun sudah ngerti ya, sumbangan sudah ngerti. Sekarang konsinyasi itu adalah jadi dia ngasih barangnya, berapa yang laku itu yang kita bayar, itu konsinyasi. Tujuan penerimaannya untuk menjamin perbekalan farmasi yang diterima sesuai kontraknya, spesifikasi mutunya juga sesuai, jumlah maupun waktu kedatangannya juga sesuai. Jadi intinya untuk melakukan penerimaan ini untuk melihat sesuai tidak dengan kontrak kita. Seperti itu. Nah, saat melakukan penerimaan,
Diingat baik-baik bahwa kamu saat menerima nggak cuma menerima perbekalan farmasi aja, tapi kamu juga menerima faktur, atau kamu juga bisa minta MSDS-nya, material safety data sheet-nya, untuk bahan-bahan berbahaya seperti narkotika, terus life drug, life saving drugs, ataupun obat-obat yang mudah terbakar dan lain. Dan untuk alkes, kamu juga bisa minta sertifikat of origin-nya. Kemudian kamu juga bisa minta sertifikat analisa produknya. Ini untuk distributor yang sudah terpercaya ya, pasti mereka punya ini. Selain faktur, biasanya MSDS, sertifikat of origin, sertifikat analisa produk ini diberikan saat pertama kali kita kerjasama dengan dia. Tapi kalau dia udah sering, kita sudah sering beli, biasanya nggak dikasih lagi, hanya faktur saja, karena kita sudah punya dokumen MSDS, sertifikat of origin-nya, sama sertifikat analisa produknya. Gitu. Habis ini paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke bab terakhir untuk hari ini. Untuk section kedua ini nanti akan dilanjutkan minggu depan untuk 5 bab berikutnya. Yang berikutnya ada penyimpanan. Pasti kamu tahulah, dan ini harusnya sudah terlihat jelas sekali ketika kalian melakukan PKL, bahwa kalian pasti melakukan penyimpanan. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Tujuannya, pertama, memelihara mutu sediaan farmasi. Yang kedua, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, menjaga ketersediaan. Keempat, memudahkan pencarian dan pengawasan. Kamu ngapain sih simpan sesuai dengan amjad? Ya, untuk memudahkan pencarian dan pengawasan. Kamu ngapain sih menyimpan sesuai dengan bentuk sediaan? Ya, untuk memelihara mutu. Itu. Kok masa iya yang suppositoria kamu simpan di gudang? Kan nggak mungkin. Mutunya bisa hancur. Mas, terus untuk apa sih kamu menyimpan narkotika di lemari narkotik? Ya, untuk menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Kan bisa aja ada kehilangan. Bisa aja dipakai oleh orang yang keluar masuk apotek. Dan yang terakhir, untuk menjaga ketersediaan. Jadi kamu tahu kapan kamu beli obat tersebut. Tentu saja kalau dilihat dari kartu stoknya sudah buffering stock berarti sudah sisa 1 dan harus segera dibeli sehingga masuk ke dalam buku defekta. Jadi ini kemana-mana ya. Nah, dalam penyimpanan yang penting adalah kartu stok. Ketika kamu mau masukkan obat atau perbekalan farmasi ke raknya atau ke tempatnya, kamu harus menulis kartu stok. Begitu juga ketika kamu mengambil perbekalan farmasinya, kamu juga harus menulis kartu stok. Gitu. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi. Kelas terapi di sini contohnya kayak farmakologinya ya. Mungkin obat diare di satu rak, terus obat panas, demam di satu rak. Itu bisa untuk kelas terapi. Nah, untuk penyimpanan yang berdasarkan kelas terapi ini cocoknya untuk ruangan yang sempit atau kecil. Terus penyimpanan menurut bentuk sediaan dan alfabetis. Jadi sediaannya misalkan biasanya nih sediaan dan alfabetis itu jadi satu. Misalkan yang sirup, yang cair-cair semua dari A sampai Z. Yang tablet-tablet semua dari A sampai Z. Tentu saja harus menerapkan prinsip FIFO dan FIFO. Apa sih FIFO dan FIFO? First expired, first out. Yang pertama kali expired harus pertama kali keluar. First in, first out. Yang pertama masuk atau yang pertama kamu beli, yang pertama kamu pegang, itu harus yang pertama keluar. Artinya kamu taruh di depan dulu,
kemudian sisanya ditaruh di belakangnya. Dan disertai sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan, atau kata lainnya adalah kartu stok. Penyimpanan sebaiknya dilakukan dengan memperpendek jarak gudang dan memakai dengan cara ini, maka secara tidak langsung akan lebih efisien. Jadi gudang nggak perlu seluas alaihim, jadi cukup dengan ruangan yang cukup bisa menyimpan semua obat di gudang. Pengaturan tata ruang. Intinya tata ruangnya kita harus mudah bergerak di gudang tersebut. Berarti di antara sekat-sekat atau di antara rak-rak itu ada jarak supaya kita bisa berjalan melihat rak-rak tersebut. Terus juga bisa berdasarkan arus penerimaan. Jadi mungkin barang datang, diinput, terus dimasukkan ke dalam ruang karantina sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam rak-rak. Itu ada polanya biasanya. Terus juga ruangannya tuh siklus udaranya juga harus baik. Idealnya gudang tuh harus ada AC-nya supaya obat-obat yang memang harus disimpan dalam suhu ruangan itu tidak cepat rusak. Kemudian ada rak, kondisi penyimpanan khusus, misalkan vaksin ya disimpannya harus di tempat yang dingin. Narkotika disimpannya harus di tempat lemari khusus dan terkunci. Bahan-bahan mudah terbakar itu harus disimpan dalam ruangan khusus. Nah, untuk bahan-bahan yang mudah terbakar itu biasanya dan lebih baik direkomendasikan ruangannya harus terpisah dengan gudang induknya. Gitu. Untuk kenapa harus terpisah? Jika gudang itu terbakar atau alkoholnya kan barang mudah terbakar ya. Misalkan dia terbakar, dia hanya membakar alkohol dan ether atau bahan-bahan yang mudah terbakar saja, tidak membakar semua obat-obat atau persediaan rumah sakit tersebut. Jadi rumah sakit tersebut tetap bisa berjalan. Pencegahan kebakaran tentu saja harus ada alat pemadam kebakarannya. Tadi ya saya udah jelasin penyusunan stok perbekalan farmasi, gunakan sistem FIFO, first expired first out, dan FIFO first in first out. Susun berdasarkan dengan kemasan besar di atas pelet secara rapi dan teratur, gunakan lemari khusus untuk penyimpanan narkotika, simpan perbekalan farmasi yang dapat dipengaruhi oleh temperatur, jadi harus di tempat khusus. Terus ada rak-raknya, biasanya diberikan nomor atau kode atau abjad. Itu biasanya masing-masing rumah sakit itu punya caranya masing-masing. Atau ada kartu stoknya di situ, ada daftar namanya sehingga dia tinggal lihat saja, terus ada di rak nomor berapa dan lain sebagainya. Itu intinya untuk memudahkan saja. Oke, ini untuk penyimpanan. Tadi ya, penyimpanan saya ulangi lagi, sistem FIFO, abjad, farmakologi atau efek terapi, terus berdasarkan temperatur, itu juga bisa, terus narkotika dan bahan mudah terbakar. Seperti itu. Untuk hari ini, sampai di sini dulu materi saya. Berikutnya kalian akan belajar tentang pendistribusian, sampai akhirnya ke evaluasi. Untuk minggu depan kita lihat materi kalian apa saja ya. Untuk minggu depan materi kalian adalah pendistribusian, pengendalian, penghapusan, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi. Sedikit untuk menghabiskan waktu sedikit, untuk pendistribusian sendiri kamu pasti tahu ada UDD, ada individu, ada resep UDD, resep individu, dan lain-lain. Untuk pengendalian, bagaimana mengendalikan sediaan itu tetap ada atau tidak hilang. Untuk penghapusan untuk obat-obat yang tidak diperlukan lagi, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi. Itu yang akan kita bahas minggu depan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dicatat karena ada tugasnya. Setelah ini akan saya bagikan link tugasnya. Tugasnya nggak banyak kok. Mungkin cuma sekitar 3-5 soal saja.
kasih. Tetap sehat, stay health, stay safe, tidak perlu keluar-keluar. Jikapun keluar hanya urusan mendesak dan memakai masker, karena beberapa jurnal pun memakai masker kain pun juga tidak masalah. Yang penting kalian tidak droplet dari pasien positif atau ODP atau PDP itu tidak mengenai kalian. Terus kalian harus social distancing, paling enggak berjarak minimal 1 meter dengan orang yang ada di depan, di belakang, di samping kanan, di samping kiri kalian. Rajin cuci tangan, tidak perlu pakai hand sanitizer karena harganya mulai mahal. Masker apa lagi? Yang penting rajin cuci tangan dengan sabun. Sabun pun dengan sabun apa saja. Sampai sabun deterjen, sabun cuci piring pun juga bisa. Jadi nggak usah khawatir. Stay healthy, stay safe. Semoga kita bisa ketemu lagi bertatap muka kembali setelah keadaan ini jauh lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan